di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi 2P atau pasar panen berbasis mobile untuk mendukung petani dan konsumen lokal. Nah, presentasi ini merupakan part kedua dari presentasi sebelumnya mengenai aplikasi 2P pasar panen. Baik, langsung saja kita ke knowledge area atau manajemen proyek. Yang pertama, untuk activity ada analisis kebutuhan petani dan sistem pemasaran pertanian, masuk ke manajemen tujuan dan ruang lingkup. Kemudian penyusunan jadwal proyek dalam WBS dan timetable, masuk ke manajemen waktu. Estimasi biaya proyek dan perincian anggaran, masuk ke manajemen biaya. Pengujian aplikasi, validasi UAT dan kendali UAT dan kendali mutu sistem, masuk ke manajemen kualitas. Penetapan struktur tim proyek dan pembagian peran, masuk ke manajemen sumber daya. Koordinasi tim, rapat mingguan, daily scrum, laporan komunikasi, masuk ke manajemen komunikasi. Identifikasi risiko seperti keterlambatan, error system, dan biaya lebih, masuk ke manajemen risiko. Kemudian pengadaan tools, layanan Firebase, dan perangkat pelatihan, masuk ke manajemen pengadaan. Integrasi fungsi aplikasi dan pengawasan progres proyek, masuk ke manajemen integrasi proyek. Selanjutnya ada rencana komunikasi dalam bentuk model pelaporan kinerja, yang dimana bertujuan untuk menjaga keselarasan kerja antar anggota tim, memastikan seluruh anggota memahami perkembangan masing-masing tugas, mendukung keberhasilan metode agile dengan komunikasi yang responsif. Metode komunikasi yang digunakan ada daily stand-up meeting atau pertemuan singkat harian untuk progres dan hambatan. Selanjutnya ada sprint review dalam 2 mingguan, menilai hasil kerja per siklus pengembangan. Kemudian laporan mingguan berisi ringkasan progres, kendala, dan rencana minggu selanjutnya. Kemudian ada dokumen cloud storage untuk akses dokumen bersama kapan saja. Berikut ini merupakan model laporan kinerja tim. Ketua tim atau manajemen proyek itu tugas untuk koordinasi umum proyek dan pengambilan keputusan. Kemudian analisis sistem, analisis kebutuhan dan desain sistem. Programmer, pengembangan front end dan back end. Q&A tester, pengujian dan validasi sistem. Instruktur pelatihan pengguna. Kemudian admin, pengolahan data dan dokumen. Selanjutnya, model pelaporan kinerja tim ini dalam bentuk tabel, namun sama saja seperti model sebelumnya. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan, itu berupa alur komunikasi antar tim berjalan efektif dan efisien. Kemudian masalah dapat ditangani lebih cepat, proyek diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian mendukung prinsip transparansi dan kolaborasi dalam pengembangan agile. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rancangan tampilan produk pada aplikasi pasar panen ini. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mempermudah petani memasarkan hasil panen langsung ke konsumen tanpa perantara. Tampilan desain UI dibuat dengan sederhana, bersih, dan mudah digunakan, serta ramah bagi pengguna non-digital. Selanjutnya, fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, yang pertama ada dashboard ataupun beranda, menampilkan ringkasan aktivitas harian pengguna seperti jumlah produk aktif, jumlah pesanan baru, dan total pendapatan. Pada bagian bawahnya terdapat menu utama untuk akses cepat ke fitur penting seperti jual produk dan kelola pesanan. Informasi disusun secara ringkas dan jelas, memudahkan pengguna memantau aktivitas toko mereka secara real time. Yang kedua, ada fitur tambah produk. Pengguna dapat mengisi detail produk baru yang akan dijual, termasuk nama produk, kategori, harga per kilogram stok, dan upload foto produk. Fitur ini dirancang sederhana agar pengguna dapat menambahkan produk dengan cepat tanpa kendala teknis. Nah, fitur selanjutnya ada juga pesanan masuk, yang dimana pesanan masuk ini menampilkan daftar pesanan yang diterima oleh penjual. Terbagi menjadi 3 tab, yaitu baru, proses, dan juga selesai. Setiap pesanan menampilkan nama pembeli, produk, jumlah, dan status pesanan. Terdapat juga tombol tolak dan juga terima untuk merespon pesanan masuk secara langsung. Nah, selanjutnya ada juga fitur chat penjual dan pembeli, di mana fitur ini adalah fitur percakapan langsung antara pembeli dan juga penjual. Di halaman ini, pengguna dapat menanyakan ketersediaan produk, melakukan negosiasi, atau mengatur detail pemesanan. Tampilan simpel menyerupai aplikasi pesan instan dengan informasi waktu dan status online lawan bicara. Nah, selanjutnya ada juga fitur profil pengguna, di mana fitur profil pengguna ini menampilkan informasi akun pengguna termasuk nama, lokasi, dan juga rating. Pengguna juga bisa mengakses fitur seperti edit profil, produk saya, rekening bank, bantuan, dan juga pengaturan. Halaman ini memfasilitasi pengelolaan akun pengguna secara mandiri. Nah, selanjutnya ada juga halaman rating dan ulasan. Halaman ini menampilkan nilai-nilai rating dari pelanggan terhadap penjual, beserta ulasan yang diberikan. Fitur ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dengan ringkas, memungkinkan pengguna untuk mengetahui reputasi mereka secara langsung. Nah, selanjutnya ada luaran proyek pasar panen. Definisi dari luaran sendiri yaitu semua hasil akhir dari proses pengembangan aplikasi yang dapat digunakan oleh
oleh pengguna dan pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa aplikasi pasar panen dapat dioperasikan dengan baik oleh petani, pembeli, dan pemerintah serta mudah dipelihara dan dikembangkan di masa yang akan datang. Berikut adalah daftar luaran pada proyek kami ini. Yang pertama ada aplikasi mobile pasar panen, yaitu aplikasi utama berbasis Android yang siap digunakan oleh petani dan konsumen. Yang kedua ada juga dokumen teknis, yaitu berisi arsitektur sistem, teknologi yang digunakan, dan cara kerja aplikasi. Yang ketiga ada user manual atau panduan pengguna, yaitu berupa panduan lengkap tentang cara menggunakan aplikasi bagi pengguna awam. Keempat ada materi pelatihan, yaitu bahan edukatif bagi petani dan admin dalam mengoperasikan aplikasi. Kelima ada source code aplikasi berupa file kode program lengkap yang dapat digunakan untuk pengembangan lanjutan. Keenam, ada dashboard monitoring, yaitu tampilan kontrol data dan aktivitas pengguna untuk admin, pemerintah, ataupun dinas. Selanjutnya, ada laporan akhir proyek, yaitu berupa dokumen hasil akhir yang mencakup seluruh proses dan hasil dari pengembangan. Akhir, ada data hasil pengujian, yaitu rekap pengujian sistem berupa fungsionalitas, bug, performa, dan juga tingkat keberhasilan. Nah, untuk itu, kesimpulan pada proyek kami kali ini, yaitu aplikasi kami, yaitu Pasar Panen atau 2P, dibangun dengan metode Agile dan pendekatan sistematis berdasarkan 9 knowledge area dari PMBOK, seperti manajemen waktu, biaya, risiko, kualitas, dan lainnya. Proyek ini menghasilkan aplikasi mobile, dokumentasi teknis, panduan pengguna, serta dashboard monitoring. Diharapkan solusi ini dapat meningkatkan efisiensi pemasaran hasil panen dan memberikan dampak nyata bagi petani dan juga konsumen lokal. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.